Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah yang datang dari arah mana saja yang tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah, sebelum Al-Fakir melanjutkan video ini, maka dimohon untuk mengisi solawat di dalam kolom komentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah 5 ahli sedekah dilempar malaikat ke neraka. Ternyata ini penyebabnya. 5 ahli sedekah dilempar malaikat ke dalam neraka. Ternyata ini penyebabnya dan tanpa disadari. Penyebab dilemparnya oleh malaikat ke dalam neraka, 5 ahli sedekah ini karena melakukan hal-hal kesalahan yang tidak disadari. Dengan melakukan hal-hal yang tanpa disadari, penyebab 5 ahli sedekah dilempar malaikat ke dalam neraka. Seperti diketahui, rezeki setiap manusia pada dasarnya sudah Allah berikan sesuai dengan kebutuhannya dan sudah ditetapkan jumlahnya. Ada yang cukup, ada yang kurang, ada pula yang Allah lebihkan. Semua itu semata-mata ujian keimanan. Namun tak jarang manusia yang diberikan rezeki lebih terkadang justru malah merasa sombong dan lupa bahwa semua yang didapatnya hanya sebuah titipan dari Allah. Sehingga orang-orang yang lupa tersebut menjadi lalai akan hak dan kewajibannya untuk bersedekah. Perlu diketahui, meskipun banyak bersedekah namun tidak mendapatkan pahala dari sedekah itu sendiri, karena ketidaktahuan fadilah bersedekah. Yang pertama, mencari pujian dari orang lain. Hal ini masih banyak ditemukan pada masyarakat, yakni bersedekah dengan niat pamrih karena kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberi kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda, diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang telah diterimanya, ia pun mengakuinya. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai. Aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau berbuat demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang yang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas orang-orang yang bersedekah hanya untuk mendapat pujian, bukan mencari ridho Allah, maka akan diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Yang kedua, menunda sedekah. Nikmat sehat dan kelapangan rezeki merupakan salah satu nikmat yang sering dilalaikan. Dari nikmat sehat inilah manusia bisa mencari rezeki yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia sudah mendapatkan rezeki, terkadang menunda atau bahkan lalai untuk bersedekah. Disadari atau tidak, rezeki yang diperoleh ada hak dari orang-orang kurang mampu yang harus diberikan sedekah. Jika menunda sedekah yang akan diberikan, maka Allah juga akan menunda rezeki yang akan diberikan. Atau bahkan kita akan diperingatkan dengan dicabutnya nikmat sehat untuk sementara. Diriwayatkan seorang bertanya kepada Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdol? Rasulullah menjawab, engkau sedekah ketika masih dalam keadaan sehat lagi kaya. Sangat ingin menjadi kaya
dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan baru berpesan untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan. Hadis riwayat Bukhari. Sangat dianjurkan bahwa untuk mengeluarkan sedekah di saat tubuh masih sehat dan kebutuhan sudah tercukupi. Yang ketiga, sedekah dari orang terdekat terlebih dahulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 215 Allah berfirman, yang artinya mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan. Hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dari keterangan ayat di atas jelas bahwa tidak perlu jauh-jauh dan bingung untuk mencari siapa yang berhak untuk diberikan sedekah. Sedekah yang paling utama adalah kepada orang tua terlebih dahulu, lalu kemudian saudara atau kerabat. Barulah selanjutnya bersedekah kepada anak yatim, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan, musafir, dan seterusnya. Sedekah kepada orang tua kerabat insya Allah mendapat pahala berlipat, yakni pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Yang keempat, perhitungan dalam sedekah. Dalam bersedekah sebaiknya tidak berlebihan, namun juga tidak pelit atau kikir. Saat bersedekah tidak perlu dihitung-hitung apalagi sampai meresahkan hati. Bersedekah sesuai dengan kemampuan, tidak dipaksakan harus bersedekah dengan jumlah banyak apabila belum mampu. Sabda Rasulullah, bersedekahlah kamu dan jangan dihitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu. Dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, mengungkit sedekah. Salah satu keburukan orang yang bersedekah adalah mengungkit kembali kebaikan bersedekahnya. Merasa berjasa atas pemberiannya yang dilakukan kepada orang lain. Jika suatu hari terjadi konflik dengan orang yang pernah diberikan sedekah, maka pemberi sedekah akan mulai mengungkit-ungkit kebaikannya. Seolah-olah jika tidak karena kebantuannya, maka orang yang diberikan sedekah tersebut tidak bisa apa-apa. Sikap mengungkit-ungkit sedekah merupakan salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tersurat dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Sangat tidak dianjurkan untuk mengungkit-ungkit sedekah yang sudah diberikan kepada orang lain. Dengan mengungkit-ungkit sedekah yang pernah diberikan akan membuat si penerima menjadi sakit hati dan akan terputusnya tali silaturahmi. Siapapun memutus tali silaturahmi kepada sesama, Allah juga akan mempersulitnya dalam mendapatkan rezeki. Demikianlah penjelasan 5 ahli sedekah yang diseret dan dilempar malaikat ke dalam neraka. Semoga dapat mengambil hikmah dan manfaat dari tulisan ini. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.